Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kami perwakilan dari panitia Himata Bismart kemarin, kami akan sedikit menjelaskan mengenai soal bedah materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari mata kuliah Akuntansi Pengantar 2 untuk semester 2. Jadi untuk yang pertama itu ada soal mengenai rekonsiliasi bank. Untuk soal yang tertera sendiri yaitu ada saldo kas PT Zakti Harkan menurut laporan bank rekening koran per 31 Desember 2022 sebesar 23.775 dan menurut akun kas pada buku besar perusahaan yaitu sebesar Rp19.765.000. Lalu perbedaan saldo tersebut disebabkan oleh transaksi-transaksi antara lain. Satu, setoran sebesar Rp3.580.000 merupakan penerimaan tanggal 30 Desember belum ada dalam rekening bank. Yang kedua yaitu cek-cek yang belum diuangkan oleh pemegangnya sampai tanggal 31 Desember berjumlah Rp7.840.000. Yang ketiga yaitu ada bank telah menerima pembayaran piutang wesel sebesar Rp3.780.000 dengan nominal wesel sebesar Rp3.600.000. Lalu yang keempat yaitu ada beban administrasi bank bulan Desember sebesar Rp50.000 dan pendapatan jasa sebesar Rp60.000. Yang kelima yaitu ada sebuah cek senilai Rp870 keliru dicatat oleh perusahaan sebesar Rp800.000. Cek tersebut untuk pembelian barang dagangan. Yang keenam ada sebuah cek dengan nilai Rp330.000 yang ditarik oleh perusahaan keliru dicatat oleh bank sebesar Rp3.300.000. Dan yang ketujuh yaitu ada sebuah cek sebesar 1 juta dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dananya. Lalu perintah dari soal ini sendiri yaitu buatlah laporan rekonsiliasi bank dan jurnal koreksi per 31 Desember 2022. Nah, untuk pembahasan pada soal yang pertama ini, jadi untuk tadi saldo kas dari masing-masing dari perusahaan dan saldo kas banknya itu dimasukkan pada kolom masing-masing. Untuk saldo kas perusahaan sendiri itu masuk pada sisi kiri dan saldo kas bank itu masuk pada sisi kanan. Lalu untuk transaksi keterangan yang pertama yaitu setoran sebesar Rp3.580.000 merupakan penerimaan tanggal 30 Desember ini belum dicatat dalam rekening bank. Jadi untuk keterangan ini itu seperti kayak kan kita itu mempunyai saldo kas ya yang mau disetorkan ke bank, namun belum ada di dalam rekening bank tersebut. Jadi kayak belum masuk datanya untuk dicatat dalam kas banknya. Jadi rekening itu sendiri kan nanti bakalnya akan menambah jumlah kas kita yang ada di bank ya. Jadi keterangan tersebut itu masuk pada kolom bagian tambah dan untuk keterangannya itu sebagai setoran dalam perjalanan karena belum dicatat oleh bank. Nah, untuk saldonya sendiri itu masih sama yaitu Rp3.580.000. Lalu untuk keterangan yang kedua yaitu cek-cek yang belum diuangkan oleh pemegangnya sampai tanggal 31 Desember berjumlah Rp7.840.000. Nah, dari transaksi ini sendiri itu kan semisal kayak kita nih punya cek. Nah, cek tersebut itu belum dicairkan, kita belum mengambil cek tersebut dari bank. Nah, otomatis karena kita akan mengambil cek tersebut saldo itu tuh dari bank, jadi otomatis kan akan mengurangi saldo dari kas banknya ya. Nah, terus ini itu masuk pada sisi kurang dengan keterangan cek beredar karena ceknya itu belum masuk ke banknya, jadi belum dicairkan ceknya, jadi cuma masih ada lembar ceknya saja. Nah, untuk nominalnya itu sama yaitu sebesar Rp7.840.000. Nah, lalu untuk yang ketiga yaitu ada bank telah menerima pembayaran piutang wesel sebesar Rp3.780.000 dengan nominal wesel yang Rp3.600.000. Nah, transaksi ini, keterangan ini itu merupakan dari hasil dari piutang wesel. Nah, ini tuh kayak semisal keterangan ini tuh kan tadi itu bank, awalnya itu bank menerima saldo piutang wesel. Nah, saldo piutang wesel itu nantinya kayak yang buat dibayarin ke pihak selanjutnya gitu loh. Jadi kan semisal ada pihak 1 dan pihak 2. Nah, di antara pihak 1 dan pihak 2 itu ada bank. Nah, pihak 1 itu mempunyai utang ke pihak 2 kan. Nah, untuk pembayaran utangnya tersebut itu melalui bank. Jadi bank menerima piutang wesel yang nanti akan dibayarkan ke perusahaan yang kedua ini. Nah, jadi otomatis kan perusahaan kedua ini bakalnya nanti menerima kas kan. Nah, berarti otomatis dari situ perusahaan ini menerima tambahan kas. Nah, jadi masuk pada bagian tambah. Lalu untuk keterangannya wesel dan untuk saldonya sama masih utuh di Rp3.780.000. Nah, lalu untuk transaksi yang keempat atau keterangan yang keempat itu beban administrasi bank bulan Desember sebesar Rp50.000. Nah, beban administrasi ini kan sama saja kita membayarkan beban ya dengan menggunakan kas kita dari perusahaan. Nah, dari itu berarti kan otomatis kas kita itu kan berkurang. Nah, dari berkurang itu jadi untuk keterangan ini masuknya pada sisi kolom kurang di bagian kas perusahaan. Nah, untuk keterangannya itu masuk di beban administrasi. Untuk saldonya sesuai dengan di keterangan yaitu Rp50.000. Lalu ada pendapatan jasa sebesar Rp60.000 karena keterangannya itu pendapatan dan pendapatan itu pasti menambah kas kita. Jadi untuk pendapatan jasa ini masuk pada kolom tambah. Karena kan pendapatan ya, jadi otomatis kayak kita
mendapat kas masuk gitu loh. Nah, untuk keterangannya sama, yaitu pendapatan jasa dan nominalnya itu sebesar 60.000 sama seperti yang ada di keterangan. Lalu untuk nomor 5 itu sebuah cek senilai 870, keliru dicatat oleh perusahaan sebesar 800.000. Nah, jadi kita itu semisal gini loh. Kita itu kan punya cek, kita ambil cek dari bank itu sebesar 870.000. Namun perusahaan itu hanya mencatatnya 800.000. Jadi antara cek yang kita tarik dan pencatatan di dalam perusahaan itu kan masih ada selisih. Nah, jadi otomatis kan perusahaan karena ini perusahaan yang salah mencatatnya, jadi keterangan ini itu masuknya pada kolom saldo kas perusahaan. Nah, untuk keterangannya itu disalah catat. Kenapa masuknya di sisi kurang? Karena kan kayak uangnya kita itu harusnya 870 tapi hanya dipakainya itu 800.000 gitu. Jadi kan masih ada kekurangan di 80.000 gitu ya. Jadi maksudnya di bagian kurang dan di nominalnya itu 70.000 karena selisih dari 870 dikurangi tadi 800.000. Keterangannya itu tetap sama, yaitu salah catat. Lalu nomor 6 itu ada sebuah cek dengan senilai 330.000 yang ditarik oleh perusahaan dan keliru dicatat oleh bank sebesar 3.300.000. Nah, untuk kali ini itu berarti yang salah nyatet itu kan yang banknya. Jadi kayak kita narik uangnya itu 330.000 namun dicatat oleh bank itu sebesar 3.300.000. Jadi antara tunai yang kita tarik, kas yang kita tarik dan pencatatannya itu kan masih ada selisih. Nah, pertama kita hitung dulu nih selisihnya itu berapa dari 3.300.000 sama 330. Nah, ketemunya itu nanti di 2.970. Nah, untuk karena yang salah nyatet itu bank, jadi kita masuk pada sisi saldo kas banknya. Nah, terus karena tadi salah catat, jadi untuk keterangannya itu salah catat. Kenapa sih di bagian tambah? Karena kan berarti kayak semisal bank itu mencatatnya uang kita yang keluar segitu sebanyak 3.300.000, namun yang diambil kan hanya 330. Jadi otomatis kayak bank itu harus masukin kayak nambah lagi data kas kita yang ada di bank. Jadi masuknya di kolom tambah. Nah, kita berarti bank itu menambahkan saldo kita yang ada di bank itu sebesar 2.970 dari selisih yang tadi salah catat itu sebesar 3.300.000 dikurangi yang kas sebenarnya yang ditarik itu sebesar 330.000. Lalu untuk yang nomor 7 itu ada sebuah cek sebesar 1 juta dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dananya. Dari keterangan ini sendiri itu masuk pada sisi saldo kas perusahaan. Soalnya kan kayak semisal gini loh teman-teman, kita itu punya cek. Nah, ceknya itu kan mau buat ditarik tuh ke bank, tapi ternyata saldo kita di bank itu kosong. Nah, otomatis kita kan berarti menggunakannya kas kita sendiri gitu ya. Nah, jadi masuknya itu pada kolom kas perusahaan di sisi kurang, dan untuk keterangannya itu cek kosong karena ceknya tidak bisa ditarik. Dan untuk saldonya itu masih tetap 1 juta sesuai dengan yang ada di keterangan. Nah, setelah semua keterangannya ini tadi dimasukin semua, ini tinggal dijumlahin aja dari yang saldo kas perusahaan sama saldo kas bank itu bisa dijumlahin sama yang bawah-bawahnya ini. Kalau semisal saldo kas perusahaan itu dijumlahin sama yang wesel dan pendapatan, lalu bisa dikurangi sama saldo yang kurang di beban administrasi, salah catat dan cek kosongnya. Terus untuk saldo banknya sama, bisa dijumlahin ditambahin sama yang saldo setoran dalam perjalanan dan salah catat, terus dapat dikurangi sama yang cek beredar di bagian sisi kurang. Nah, nanti untuk saldo akhirnya itu ketemu nih antara kas perusahaan sama kas bank. Nah, kita bisa lihat antara saldo kas akhirnya itu tidak ada selisih dari, jadi saldo kasnya itu balance. Seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan nomor 1 yang bagian kolom rekonsiliasi banknya. Dan tadi kan kita disuruh buat bikin jurnal koreksinya. Nah, jurnal koreksinya itu yang dijurnalkan itu cukup dari yang kas perusahaannya saja, saldo kas perusahaan. Jadi untuk tadi kan dari yang bagian tambah dulu, bagian tambah itu kan tadi ada wesel ya. Jadi sebaliknya teman-teman, kalau untuk bagian tambah itu nanti masuknya di bagian sisi kredit, kalau bagian kurang itu nanti masuknya di sisi debit. Nah, yang pertama yang di sisi tambah itu ada tadi piutang wesel. Piutang weselnya yang tertera di keterangan itu kan tadi nominal weselnya sebesar 3.600.000 ya. 3.600.000 kita masukin. Terus tadi kan karena wesel jumlah totalnya itu ada 3.780 dan untuk piutang weselnya itu 3.600.000, jadi masih ada selisih 180. Nah, 180.000 itu kita masukkan sebagai pendapatan bunga wesel. Lalu untuk yang terakhir ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu sebesar 60.000. Nah, dari total kredit ini kita jumlahkan untuk masuk di sisi debit bagian akun kas, yaitu sebesar 3.840. Lalu setelah itu kita masukkan yang keterangan yang jurnal bagian kurang. Nah, tadi ada beban administrasi sebesar 50.000, beban pembelian barang dagang itu tadi yang salah catat itu sebesar 70.000, dan cek kosong itu tadi untuk piutang dagang itu sebesar 1 juta, dan saldo ini yang debit ini dijumlahkan untuk mengisi saldo kredit akun kas. Jadi yang dijurnalkan itu cukup yang sisi saldo
kas perusahaannya saja teman-teman. Untuk yang banknya tidak perlu dijurnalkan. Jadi itu untuk pembahasan soal dari rekonsiliasi bank yang pertama. Nah, lalu untuk soal kedua yaitu ada soal kas kecil. Soal ini yaitu PT PPA menggunakan metode Impress untuk mengelola kas kecil pada tanggal 1 Januari 2022. Dibentuk kas kecil sebesar 8.500.000 dan pengisian kembali setiap hari Senin. Data pengeluaran kas kecil pada tanggal 19, 26 dan 31 Maret 2022 sebagai berikut. Nah, langsung aja kita lihat untuk bagian dimintanya yaitu untuk yang pertama. Untuk yang pertama itu kita diminta untuk buatlah jurnal pengisian kembali kas kecil pada tanggal 21 Mei. Nah, sebelum kita membuat jurnal tanggal 21 Mei, kita perlu membuat jurnal pada saat pembentukan kas kecilnya, yaitu pada tanggal 1 Januari, yaitu jurnalnya itu kas kecil dan kas. Kenapa kas kecil itu ada di debit? Karena kan kas kecil kita bertambah, jadi untuk posisinya itu di bagian debit, dan kas kita berkurang karena posisinya itu kas kita kan berkurang untuk dipindahkan ke kas kecil, jadi posisinya ada di kredit. Nah, untuk saldonya itu sebanyak 8.500.000 sesuai pada keterangan yang ada di soal. Lalu untuk tanggal perintah yang pertama pada tanggal 21 Maret itu dibuat pengisian kembali. Nah, untuk jurnalnya itu kita bisa lihat di bagian keterangan kolom atasnya, yaitu di kolom tanggal 21 Maret. Untuk keterangan beban-beban yang dibayarkan menggunakan kas kecil itu ada beban konsumsi, beban rapat, dan beban lain-lain. Nah, untuk beban-beban ini kita masukkan pada jurnal tanggal 21 dengan nominal yang sesuai pada kolom tanggal 21 Maret, yaitu sebesar beban konsumsi 2.900.000, beban rapat sebesar 2.600.000, dan beban lain-lain sebesar 2.200.000. Lalu untuk akun kreditnya yaitu kas, karena dari beban-beban ini untuk dibayarkannya beban-beban ini mengurangi posisi kas kita, dan untuk saldo dari kas ini kita cukup jumlahkan dari total saldo yang ada di debitnya. Nah, ketemulah 7.700.000. Lalu untuk perintah yang kedua yaitu buatlah jurnal pengisian kembali kas kecil tanggal 28 Maret dengan jumlah dinaikkan menjadi 13 juta. Lalu untuk jurnal pada tanggal 28 ini sama seperti yang tanggal 21, namun hanya ditambahi dengan pengisian kas kecil lagi dan dinaikkan jumlahnya. Nah, untuk keterangan yang pertama itu kita perlu masukkan beban-beban yang ada di kolom keterangan, yaitu sama ada beban konsumsi, beban rapat, dan beban lain-lain. Dan untuk nominalnya sendiri itu kita lihat, kita masukkan dengan keterangan yang ada di kolom tanggal 28 Maret itu. Jadi ada beban konsumsi itu nominalnya sebesar 7.850, beban rapat itu ada 3.800, dan beban lain-lain itu ada 1.800. Lalu karena ini mengalami kenaikan untuk pengisian kembali kas kecilnya, itu kita perlu masukkan akun kas kecil di bagian jurnal ini. Nah, karena dinaikannya itu menjadi 13 juta sesuai yang ada di keterangan, jadi cara menghitungnya yaitu untuk kas kecil pertama yang diisikan pada kita itu kan tadi ada 8.500.000 ya. Jadi untuk kas kecil saldo kas kecil awalnya itu saat pembentukan ada 8.500.000 dan diisikan kembali dengan total itu sebanyak 13 juta. Nah, dari situ antara dari 13 juta sampai 8.500.000 itu ada selisih sebesar 4.500.000. Jadi untuk kenaikan kas kecil pada tanggal 28 Maret ini yaitu sebesar 4.500.000. Karena dari kas kecil yang awal pembentukan itu sebesar 8.500.000 dinaikkan sebesar sampai 13 juta. Jadi mengalami penambahan itu sekitar 4.500.000. Lalu untuk saldo kreditnya itu sama dijumlahkan untuk dari total debitnya saja dengan akun kas. Lalu untuk perintah yang ketiga, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Maret jika kas kecil ini tidak diisi kembali. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu kita bisa juga lihat di bagian kolom yang ada di soal. Nah, kita perlu masukkan dulu nih beban-beban yang sudah dibayarkan pada saat tanggal 31 Maret. Jadi itu ada beban konsumsi, beban rapat, dan beban lain-lain. Nominalnya kita lihat di tanggal 31 Maret pada kolom soal, itu beban konsumsi ada 1.900.000, beban rapat ada 3.500.000, dan beban lain-lain ada 2.600.000. Lalu untuk kas kecil, untuk akun di kreditnya itu kenapa sih kok kas kecil? Karena kan kita itu sudah tidak menerima pengisian kembali kas kecil ya. Jadi kita itu cukup kayak menghabiskan saja saldo dari kas kecil kita karena tidak ada pengisian kembali, tidak ada penambahan dari kas. Jadi kita cukup menggunakannya dari kas kecilnya saja. Untuk saldonya itu ditotalkan saja dari saldo debit. Lalu yang terakhir itu ada jurnal penyesuaian pada penutupan akhir, yaitu akunnya itu ada kas dan kas kecil. Nah, akunnya ini kenapa kas dan kas kecil? Karena pada tanggal 31 tadi tidak mengalami pengisian kembali, jadi kas kecil itu dikembalikan lagi ke
kas. Jadi saldo kas kecilnya itu dikembalikan lagi ke kas seperti itu. Jadi kasnya itu otomatis kan bertambah ya. Jadi ada pada posisi debit, dan kas kecilnya kan tadi sudah dikembalikan ke semua ke bagian kas. Jadi kas kecilnya kan berkurang. Jadi ada pada posisi kredit. Nah, untuk saldonya itu kenapa sih kok 5 juta? Nah, 5 juta itu dari kan tadi untuk tanggal 28 kan kita sudah menaikkan total pengisian saldo kas kecil ya, yaitu sebesar 13 juta. Nah, dari 13 juta itu pada tanggal 31 pada transaksi terakhir kita menggunakan saldo kas kecil itu hanya sebanyak 8 juta rupiah. Jadi saldo kas kecil itu masih ada sisa untuk dikembalikan ke kas. Nah, dari sisanya itu sebesar 5 juta rupiah. Jadi dari total pengisian kas tadi sebanyak 13 juta dikurangi pada transaksi terakhir yang digunakan yaitu sebesar 8 juta. Jadi sisanya itu sebesar 5 juta untuk dikembalikan lagi ke kas dan menutup akun kas kecil pada bulan tersebut. Lalu untuk perintah yang terakhir yaitu buatlah akun kas kecil. Nah, kita perlu nih buat buku besar kas kecilnya. Jadi untuk yang pertama itu ada pembentukan kas kecil itu tadi sebesar 8.500.000, posisinya ada di debit, kita masukkan saja. Dari debit kita masukkan ke bagian saldo debit juga. Lalu untuk tadi akun kas kecil terdapat lagi pada tanggal 28 saat pengisian kembali, saat jumlahnya itu dinaikkan, yaitu sebesar 4.500.000 pada posisi debit, kita masukkan juga pada posisi debit sebesar 4.500.000. Lalu jumlahnya kita hitung tambahkan dengan jumlah yang pembentukan awal, yaitu 8.500.000 ditambah dengan 4.500.000, maka ketemu 13 juta. Itu sama sesuai dengan saat kas kecil mengalami pengisian kembali dengan saldo yang dinaikkan 13 juta. Nah, lalu kas kecil itu akunnya terdapat lagi pada tanggal 31 saat transaksi tadi yang terakhir, yaitu saldonya sebesar 8 juta. Nah, karena digunakan itu kas kecilnya sebanyak 8 juta di posisi kredit, kita masukkan juga pada posisi kredit sebanyak 8 juta, otomatis mengurangi saldo yang ada di debit ya. Jadi 13 juta dikurangi dengan 8 juta ini. Jadi untuk saldonya itu tersisa 5 juta. Nah, karena tadi kas kecilnya ditutup, akun kas kecilnya ditutup yaitu sebesar 5 juta, maka pada bagian kredit, maka 5 juta ini dimasukkan ke bagian kredit juga nih. Jadi setelah itu bagian kredit 5 juta ini dikurangi dengan 5 juta yang ada di saldo, maka hasilnya 0 atau habis. Jadi saldo kas kecil pada bulan tersebut itu sudah seluruhnya dikembalikan ke kas kembali sebesar 5 juta. Untuk kas kecilnya jadi pada bulan tersebut ditutup. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya soal 3. Nah, di soal 3 itu ada materi piutang dagang. Kita tuh diminta membuat jurnal, kemudian posting ke buku besar piutang dagang dan cadangan kerugian piutang, lalu membuat laporan posisi keuangan. Nah, kita ke soalnya. Di soalnya itu diketahuinya ada saldo awal piutang dagang dan cadangan kerugian piutang. Nah, buat saldo awalnya sendiri itu kita langsung masukin aja ke buku besarnya. Nah, buat piutang dagang itu kan ada saldo awalnya. Kita tulis tanggal 1, kemudian keterangannya saldo awal, kemudian kita langsung masukin aja di bagian saldo. Nah, saldo awal piutang dagang itu di debit sebesar 103 juta. Kita langsung masukin aja di bagian saldonya sebelah debit sebesar 103 juta. Kemudian habis itu ada saldo awal cadangan kerugian piutang. Nah, kita langsung masukin aja ke buku besarnya cadangan kerugian piutang, buat tanggalnya itu tanggal 1, kemudian keterangannya itu saldo awal, lalu kita masukin aja langsung ke bagian saldo. Buat cadangan kerugian piutang itu kan di kredit sebesar 6.180.000. Nah, kita langsung masukin aja di bagian saldonya di kredit sebesar 6.180.000. Karena saldo awal itu langsung masukin aja ke bagian saldonya, jadi nggak usah di sininya, langsung ke saldonya aja ya teman-teman kalau saldo awal. Kemudian habis itu terjadi transaksi selama tahun 2021. Nah, kita langsung ke jurnalnya. Buat nomor 1 itu ada penjualan secara kredit sebesar 258 juta. Nah, akunnya ada piutang dagang di debit sebesar 258 juta, kemudian ada penjualan barang dagangan di kredit sebesar 258 juta. Kemudian nomor 2, retur dari penjualan barang dagangan secara kredit sebesar 12 juta. Nah, akunnya itu ada retur penjualan di debit sebesar 12 juta dan piutang dagang di kredit sebesar 12 juta. Kemudian nomor 3, penerimaan kas dari pelunasan piutang sebesar 260 juta. Nah, akunnya itu ada kas di debit sebesar 260 juta, kemudian ada piutang dagang di kredit sebesar 260 juta juga. Setelah itu nomor 4. Nah, nomor 4 itu penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus tahun lalu sebesar 1.050.000. Nah, akunnya itu ada kas di debit sebesar 1.050.000, kemudian ada cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 1.050.000. Nah, untuk nomor 5-nya itu penghapusan piutang yang tidak tertagih sebesar 4.500.000. Untuk akunnya sendiri itu ada cadangan kerugian piutang di debit sebesar 4.500.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 4.500.000. Nah, setelah itu nomor 6. Buat nomor 6-nya sendiri, sebelum kita ke nomor 6, kita masukin dulu nih yang ada akun piutang dagang sama cadangan kerugian piutang, kita masukin dulu ke buku besarnya. Nah, itu kan nomor 1 ada piutang dagangnya. Piutang dagang di debit sebesar 258 juta. Kita langsung masukin aja di buku besar piutang dagang.
nomor satunya itu kan di debit ya 258 juta. Kemudian buat saldonya sendiri itu berarti 103 juta ditambah sama 258 juta. Jadi saldonya ada 361 juta. Kemudian nomor 2 itu ada piutang dagang juga. Nah, piutang dagangnya di kredit sebesar 12 juta. Kita langsung masukin di buku besar piutang dagang. Itu nomor 2, 12 juta di kredit. Habis itu buat saldonya sendiri 361 juta dikurangin sama 12 juta. Nah, hasilnya 349 juta. Kemudian buat yang nomor 3-nya itu ada piutang dagang juga di kredit sebesar 260 juta. Kita langsung masukin di buku besar piutang dagang. Nomor 3, 260 juta di kredit. Nah, buat saldonya sendiri itu berarti 349 juta dikurangin sama 260 juta, hasilnya 89 juta. Kemudian yang nomor 4-nya itu ada cadangan kerugian piutang. Nah, cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 1.050. Kita langsung masukin di buku besar cadangan kerugian piutang. Nomor 4 itu di kredit sebesar 1.050.000. Nah, buat saldonya sendiri itu berarti 6.180.000 ditambah sama 1.050.000, hasilnya 7.230.000. Kemudian nomor 5 itu ada cadangan kerugian piutang dan piutang dagang. Nah, kita masukin dulu cadangan kerugian piutang di buku besar cadangan kerugian piutangnya itu 4.500.000 di debit ya. Kita masukin ke cadangan kerugian piutang buku besarnya. Yang nomor 5 ini ya. 4.500.000 di debit. Kemudian buat saldonya sendiri itu berarti 7.230.000 dikurangin sama 4.500.000. Nah, hasilnya 2.730.000. Kemudian ada piutang dagang. Piutang dagangnya itu di kredit sebesar 4.500.000. Nah, kita masukin ke buku besar piutang dagang. Yang 5 ya. 5 terus habis itu 4.500.000 di kredit. Nah, buat saldonya sendiri itu berarti 89 juta dikurangin sama 4.500.000. Hasilnya 84.500.000. Kemudian buat nomor 6-nya itu buat nomor 6-nya itu perusahaan menggunakan metode presentase saldo piutang dalam menghitung cadangan kerugian piutang sebesar 6%. Nah, akunnya itu ada beban kerugian piutang di debit sebesar 2.340.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 2.340.000. Nah, cara menghitung 2.340.000 itu bagaimana? Cara menghitungnya gini, teman-teman. Nah, ini 6% dikali 84.500. 6% ini dari mana? 6% ini dari soalnya ya, teman-teman. Itu kan nomor 6 ada persennya itu kan 6% ya. 6% kemudian dikali sama 84.500. 84.500 itu diambil dari saldo yang akhir buku besar piutang dagang. Nah, ini saldo akhir buku besar piutang dagang. Kan ini kan yang terakhir kan 84.500. Nah, itu dikalikan 84.500 itu dari situ. Kemudian hasilnya itu 5.070.000. Nah, kemudian 5.070.000 ini dikurangin sama 2.730.000. 2.730.000 itu dari mana? 2.730.000 itu dari saldo akhir yang buku besar cadangan kerugian piutang. Tadi kan yang terakhir itu kan nomor 5 ya, teman-teman. Nah, nomor 5 ini kan saldo terakhirnya itu sebesar 2.730.000 kan. Nah, itu 2.730.000 itu didapat dari saldo terakhir buku besar cadangan kerugian piutang. Nah, itu dikurangin sama itu. Jadi 5.070.000 dikurangin sama 2.730.000, hasilnya 2.340.000. Nah, kemudian ditulis nih di sini. Nah, itu 2.340.000. Cara menghitungnya tuh seperti itu ya, seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu kan nomor 6 ada cadangan kerugian piutangnya tuh. Nah, kita masukin di buku besar cadangan kerugian piutang. Kan ini di debit ya sebesar di kredit. Cadangan kerugian piutang ini yang nomor 6 kan di kredit ya sebesar 2.340.000. Kita masukin di buku besar cadangan kerugian piutang nomor 6 di kredit sebesar 2.340.000. Kemudian habis itu untuk saldonya sendiri berarti 2.730.000 ditambah sama 2.340.000. Nah, hasilnya 5.070.000. Kemudian setelah itu kita membuat laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangannya seperti ini ya, teman-teman. Itu ada piutang usaha atau piutang dagang sama aja sebesar 84.500. Nah, ini tuh 84.500 kita lihat ya di saldo terakhirnya ini kan 84.500 buat piutang dagang atau piutang usahanya. Kemudian dikurangin sama cadangan kerugian piutang sebesar 5.070.000. Nah, ini 5.070.000 ya. Ini kan yang terakhir 5.070.000 buat cadangan kerugian piutangnya. Nah, setelah itu hasilnya itu ada piutang bersihnya sebesar 79.430.000. Seperti itu. Jadi piutang dagang dikurangin sama cadangan kerugian piutang 84.500 dikurangin sama 5.070.000. Hasilnya 79.430.000. Selanjutnya soal 4. Nah, di soal 4 itu ada materi piutang wesel.
Nah, di soalnya itu pada tanggal 1 September 2021 PT AAR menerima sebuah promes dari PT AAI atas transaksi penjualan secara kredit nominal 76 juta, umur 120 hari dengan tingkat bunga 10%. Promes tersebut oleh PT AAR pada tanggal 20 November 2021 didiskontokan ke PT AAB dengan tingkat diskonto sebesar 11%. Diminta buatlah jurnal yang dicatat oleh PT AAI, PT AAR, dan PT AAB pada saat penerbitan, pendiskontoan, dan pelunasan serta tunjukkan perhitungannya. Nah, caranya itu yang pertama kita menghitung tanggal jatuh temponya dulu, teman-teman. Nah, ini menghitung tanggal jatuh temponya dulu. Caranya itu kan jangka waktunya 120 hari. Nah, itu kan dimulai bulan September ya, di soalnya itu kan dimulai bulan September tanggal 1. Nah, bulan September ini kan ada 30 hari ya, teman-teman. Terus habis itu 30 dikurangin 1. Kenapa dikurangin 1? Soalnya itu kan dimulainya tanggal 1. Jadi 30 dikurangin 1 kayak itu. Nah, kalau misal dimulainya tanggal 2 berarti 30 dikurangin 2 kayak itu ya, teman-teman. Nah, hasilnya itu masih ada 29 hari. Kemudian setelah bulan September itu ada bulan Oktober. Nah, bulan Oktober itu ada 31 hari. Kemudian setelah itu ada bulan November itu ada 30 hari. Nah, kemudian kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan 29 tambah 31 tambah 30. Nah, hasilnya itu 90. Kemudian habis itu 120 hari dikurangin sama 90 hari. Nah, masih sisa 30 hari. Nah, 30 hari ini di bulan berikutnya, bulan Desember. Jadi jatuh temponya itu tanggal 30 Desember. Jadi jatuh temponya itu tanggal 30 Desember 2021. Nah, selanjutnya itu menghitung kas saat jatuh tempo. Sebelum itu kita menghitung bunganya dulu, bunga saat jatuh tempo. Itu caranya 10% dikali 76 juta dikali 120 dibagi 365. 10% ini dari mana? 10% ini di soalnya ya, teman-teman, itu ada tingkat bunga 10%. Nah, kemudian 76 juta ini dari mana? 76 juta ini dari nominal promes atau weselnya. Di soalnya itu kan 76 juta ya nominalnya. Kemudian 120 hari ini dari mana? 120 hari ini dari umurnya. Umurnya itu kan di soalnya 120 hari ya. Kemudian 365 itu dari mana? 365 itu selama 1 tahun kayak gitu, teman-teman. Nah, hasilnya itu 2.498.630. Nah, kita bulatkan menjadi 2.499.000. Kemudian selanjutnya menghitung kas saat jatuh tempo. Itu sama dengan caranya 76 juta ditambah sama 2.499.000, hasilnya 78.499.000. Nah, 76 juta ini dari nominalnya ya, di soalnya kan 76 juta, kemudian 2.499.000 itu dari sini nih, dari bunga saat jatuh temponya. Jadi 76 juta ditambah sama 2.499.000 sama dengan 78.499.000. Kemudian setelah itu kita menghitung kas saat pendiskontoan. Nah, sama, kita menghitung bunganya dulu, teman-teman. Buat bunga saat diskonto itu 78.499.000 dikali 11% dikali 40 dibagi 365. 78.499.000 itu dari mana? Itu dari sini ya nih, 78.499.000. Kemudian 11%-nya itu dari mana? 11%-nya itu dari soal. Itu kan di soal ada tingkat diskonto sebesar 11%, itu 11%. Kemudian 40 itu dari mana? 40 itu dari tanggal pendiskontoan sampai ke tanggal jatuh tempo. Nah, ini kan tanggal pendiskontoannya itu di soal tanggal 20 November ya. Nah, sedangkan jatuh temponya itu tanggal 30 Desember. Jadi dari tanggal 20 November ke 30 Desember itu didapat 40 hari, teman-teman. Kemudian 365-nya itu sama kayak tadi 1 tahun itu. Seperti itu. Kemudian hasilnya 946.289. Nah, dibulatkan menjadi 946.000. Seperti itu. Kemudian buat perhitungan itu ada nilai nominal wesel di soalnya itu kan 76 juta. Nah, itu 76 juta. Kemudian bunga saat jatuh tempo yang udah kita hitung tadi bunganya itu didapat 2.499.000. Nah, ini ditambah nih 76 juta ditambah sama 2.499.000, hasilnya 78.499.000 ini. Kemudian habis itu kita kurangin sama bunga diskontonya. Tadi kan bunga diskontonya kita udah hitung juga ya. Ini mana? Oh, ini 946.000. Nah, itu dikurangin 78.499.000 dikurangin sama 78.499.000 dikurangin sama 946.000, hasilnya 77.553.000. Maaf ya, teman-teman, kalau ada tipu sedikit ataupun mungkin aku kelupaan bilangnya atau salah bilang gitu. Nah, ini kas saat pendiskontoannya itu didapat sebesar 77.553.000. Nah, setelah itu kita membuat jurnalnya. Untuk jurnalnya sendiri
Buat PT AAR itu membuat dua, yaitu saat penerbitan tanggal 1 September dan saat pendiskontoan tanggal 20 November. Nah, untuk saat penerbitan tuh jurnalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tanggalnya tanggal 1 September, terus untuk akunnya itu ada piutang wesel di debit sebesar 76 juta, kemudian ada penjualan di kredit sebesar 76 juta juga. Nah, 76 juta ini dari mana? Itu dari nominal promesnya atau weselnya ya, piutang weselnya seperti itu di soalnya. Kemudian untuk saat pendiskontoan itu jurnalnya seperti ini. Tanggal 20 November itu akunnya ada kas di debit sebesar 77.553.000, kemudian ada piutang wesel di kredit sebesar 76 juta. Kemudian ada pendapatan bunga di kredit sebesar 1.553.000. Nah, piutang weselnya ini kan udah diketahuin ya di soalnya, sama aja 76 juta. Kemudian buat kasnya itu tuh diambil dari kas saat pendiskontoan. Nah, ini dari ini 77.553. Nah, setelah itu piutang bunganya itu berarti 77.553.000 dikurangin sama 76 juta. Nah, hasilnya itu 1.553.000. Kemudian untuk jurnal PT AAI itu ada dua juga, yaitu saat penerbitan dan jatuh tempo tanggal 30 Desember. Nah, saat penerbitan itu tanggal 1 September, akunnya ada pembelian di debit sebesar 76 juta dan utang wesel di kredit sebesar 76 juta juga. 76 juta itu dari nominalnya ya, nominal utangnya itu, nominal weselnya itu atau promesnya. Kemudian saat jatuh tempo tanggal 30 Desember itu akunnya ada utang wesel di debit sebesar 76 juta. Kemudian ada beban bunga di debit sebesar 2.499.000, kemudian ada kas di kredit sebesar 78.499.000. Nah, sama untuk utang weselnya juga dari soal aja ya, 76 juta. Kemudian untuk beban bunganya itu dari bunga saat jatuh tempo. Bunga saat jatuh tempo ini ya 2.499.000. Kemudian nah, buat kasnya sendiri itu berarti 76 juta ditambah sama 2.499.000, hasilnya 78.499.000. Nah, selanjutnya jurnal untuk PT AAB. Nah, PT AAB ini membuat dua jurnal saat pendiskontoan tanggal 20 November dan saat jatuh tempo tanggal 30 Desember. Buat tanggal 20 Novembernya sendiri itu akunnya ada piutang wesel di debit sebesar 76 juta. Kemudian ada pendapatan bunga di debit sebesar 1.553.000, kemudian kasnya di kredit sebesar 77.553.000. Nah, sama piutang wesel itu dari soalnya. Kemudian pendapatan bunganya itu 1.553.000 itu sama kayak yang waktu ini, yang di jurnal PT AAR saat pendiskontoan. Nah, kemudian untuk kasnya sendiri itu berarti ditambah 76 juta ditambah sama 1.553.000, jadinya 77.553.000. Nah, untuk tanggal 30 Desembernya itu akunnya ada kas di debit sebesar 78.499.000, kemudian ada piutang wesel di kredit sebesar 76 juta, kemudian ada pendapatan bunga di kredit sebesar 946.000, kemudian ada piutang bunga di kredit sebesar 1.553.000. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya soal 5. Nah, di soal 5 itu ada materi persediaan barang dagang. Kita tuh disuruh untuk menghitung saldo persediaan akhir dan KBT dengan menggunakan metode yang pertama rata-rata baik fisik maupun perpetual, yang kedua LIFO baik fisik dan perpetual, yang ketiga LIFO baik fisik dan perpetual, kemudian yang terakhir disuruh membuat jurnal tanggal 6 dan tanggal 10-nya dengan metode perpetual FIFO. Nah, sebelum itu kita menghitung persediaan barang dagang per 31 Maretnya teman-teman, itu didapat sisanya itu 8.700 unit. Nah, 8.700 unit itu dari mana? Itu tuh dari 8.200, ini 8.200 ditambah sama 9.000, terus ditambah sama 7.000, kemudian dikurangin sama 8.900, kemudian dikurangin sama 6.600. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi hasilnya ini tuh hasilnya yang ini itu 8.700 unit. Jadi tuh ini kan persediaan awal ya yang 8.200, kemudian yang 9.000 sama 7.000 itu dari pembelian, kemudian dikurangin sama penjualan yang ini 8.900 sama 6.600 itu kan dari penjualan kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa nih menghitung ininya apa saldonya, persediaan awal tuh berapa, pembelian tanggal 6 berapa, terus kemudian penjualan tanggal 10 berapa, pembelian tanggal 17 berapa, penjualan tanggal 20 berapa kayak gitu. Nah, hasilnya untuk yang persediaan awal itu kan 8.200 dikali sama 7.000 hasilnya 57.400.000. Kemudian 9.000 dikali sama 7.500 hasilnya 67.500.000. Kemudian 8.900 dikali sama 12.000 hasilnya 106.800.000. Kemudian 7.000 dikali sama 7.800 hasilnya 54.600.000. Kemudian 6.600 dikali sama 12.000 hasilnya 79.200.000 kayak gitu teman-teman. Jadi ini unit dikali sama harganya kayak gitu.
Nah, diurutkan dari tanggalnya ya teman-teman. Ini kan tanggal 1, kemudian tanggal 6, tanggal 10, tanggal 17, kemudian tanggal 20. Nah, selanjutnya kita ke fisik dulu ya teman-teman. Yang pertama fisik rata-rata. Itu caranya tuh 57.400.000 ditambah sama 67.500.000, kemudian ditambah sama 54.600.000, kemudian dibagi sama 8.200 ditambah sama 9.000 ditambah 7.000. Nah, ini tuh dari mana yang 57.400 itu dari ini ya, persediaan awal, kemudian ditambah sama pembelian tanggal 6, kemudian ditambah sama pembelian tanggal 17. Nah, kemudian itu dibagi sama unitnya persediaan awal, kemudian unitnya pembelian tanggal 6, sama ditambah sama unitnya pembelian tanggal 17, kayak gitu. Nah, hasilnya itu yang atas 179.500.000 dibagi sama 24.200. Kemudian hasilnya itu 7.417,355. Nah, kita buletin jadi 7.417. Kemudian dikali sama unitnya ini, unit persediaan apa? Persediaan barang dagang per 31-nya itu 8.700, itu dikali ya 8 sama 8.700 unit, hasilnya itu 64.527.900. Nah, kemudian kita menghitung KBT-nya. Menghitung KBT-nya itu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian dikurangin sama persediaan barang dagang akhir. Untuk persediaan awalnya itu kan tadi ya teman-teman, ini 57.400, kemudian ditambah sama pembeliannya itu 122.100.000. Itu dari ini 67.500 ditambah sama 54.600, hasilnya itu 122.100.000. Kemudian dikurangin sama persediaan barang dagang akhirnya yang ini ya, yang ini 64.527.900 dikurangin sama persediaan barang dagang akhirnya itu. Nah, hasilnya itu 114.972.100. Kemudian kita ke yang Vivo. Nah, Vivo kan dimintanya tuh 8.700 unit ya. Nah, yang pertama itu karena Vivo kita pakai yang harga pembelian tanggal 17 dulu teman-teman. Nah, ini yang 7.000 unit dikali sama 7.800. Yang pertama 7.000 unit dikali sama 7.800. Nah, kemudian habis itu kan masih 7.000 unit ya ini teman-teman, jadi masih kurang karena kan di sininya itu 8.700 unit, jadi masih kurang 1.700 unit. Nah, untuk yang 1.700 unit itu dikali sama yang 7.500 dikali sama yang ini. Nah, ini yang pembelian tanggal 6 dikali sama harganya yang 7.500. Seperti itu ya. Nah, kan ini udah nih, yang di sini udah 8.700 unit. Kemudian ini dikali 7.000 unit dikali sama 7.800 sama dengan 54.600.000. Nah, yang 1.700 unitnya itu dikali sama 7.500 sama dengan 12.750.000. Kemudian ini ditambah ini sama ini ditambah hasilnya 67.350.000. Nah, untuk KBT-nya sama juga, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian dikurangin sama persediaan barang dagang akhir. Nah, untuk persediaan awalnya itu sama ya teman-teman, kayak yang rata-rata tadi. Itu persediaan awalnya tuh 57.400.000, kemudian ditambah sama pembeliannya sama aja 122.100.000, kemudian dikurangin sama persediaan barang dagang akhir. Nah, persediaan barang dagang akhirnya ini 67.350.000. Jadi tuh untuk KBT-nya itu buat yang persediaan awal sama pembelian itu pasti sama ya teman-teman, cuma yang beda itu tinggal kita ganti yang persediaan barang dagang akhirnya sesuai dengan cara yang kita hitung kayak gitu. Nah, ini dikurangin sama 67.350.000, hasilnya itu 112.150.000. Kemudian untuk yang Livo itu kan sama ya, ini persediaan barang dagang akhir per 31-nya kan 8.700 unit. Kemudian habis itu kita pakai harga yang ini, kita pakai yang ini yang paling atas ini. Nah, ini yang 8.200 unit. Yang pertama kita pakai yang 8.200 unit dikali sama 7.000 dulu. Nah, 8.200 unit dikali sama 7.000. Kemudian kan masih kurang nih ya, ini kan masih 8.200, berarti masih kurang 500 unit lagi biar 8.700 unit. Nah, untuk yang 500 unitnya itu kita pakai yang harga 7.500 yang ini. Nah, yang ini yang pembelian tanggal 6-nya ini ya. Sisanya kita pakai yang harga 7.500. Nah, kemudian sama ini teman-teman, dikali 8.200 unit dikali sama 7.000, hasilnya itu 57.400. Kemudian 500 unit dikali sama 7.500, hasilnya 3.750.000. Nah, ini ditambah juga ya teman-teman, hasilnya ini sama ini ditambah, hasilnya 61.150.000. Nah, untuk KBT-nya itu sama ya teman-teman, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian dikurangin sama persediaan barang dagang akhir. Nah, kita cukup ganti yang persediaan barang dagang akhirnya aja ini. Untuk yang Livo persediaan barang dagang akhirnya itu 61.150.000. Nah, untuk hasilnya berarti kan 57.400.000 ditambah sama 122.100.000, kemudian dikurangin sama 61.150.000, hasilnya 118.350.000. Seperti itu teman-teman untuk yang fisik dan KBT-nya. Selanjutnya kita perlu memasukkan data persediaan pada kartu persediaan dengan metode perpetua. Nah, untuk yang pertama yaitu ada
metode FIFO. Untuk metode FIFO ini yaitu kita menggunakan barang atau harga yang pertama kali masuk, jadi persediaan yang pertama kali masuk. Nah, untuk yang pertama itu ada kas dulu, kita masukkan untuk kas maaf, ada saldo, yaitu kita masukkan dulu pada bagian kolom saldonya, yaitu ada sebesar 8.200 unit dengan harga 7.000, dengan total saldonya itu ada 57.400 juta. Lalu di tanggal 6 itu mengalami pembelian. Terdapat pembelian yaitu sebesar 9.000 unit dengan harga 7.500. Nah, dari 9.000 unit ini dikalikan saja dengan harga sebesar 7.500, maka hasilnya itu terdapat 67.500. Dari data pembelian ini kita cukup pindahkan saja di bagian kolom saldo, yaitu di bagian sini. Ini sama 9.000, 7.500 dan total yaitu 67.500. Lalu pada selanjutnya kita perlu menjumlahkan dari total persediaannya, yaitu dengan total unit itu dijumlahkan dari 8.200 ditambah dengan 9.000, maka ketemu 17.200. Dan untuk saldonya, total harganya itu dijumlahkan dari 57.400 ditambah dengan 67.500, jadi ketemu 124.900. Lalu di tanggal 10 itu terjadi penjualan. Karena penjualan itu menjadi ada pengeluaran. Nah, untuk penjualannya itu sebesar 8.900 unit. Nah, untuk yang pertama kita perlu menggunakan barang yang pertama kali masuk, karena kita menggunakan metode FIFO, yaitu karena persediaan awal yang masuk itu terdapat 8.200 unit, jadi kita masukkan dulu nih 8.200 unit di harga dengan Rp7.000 dengan total harga yaitu 57.400. Maka dari situ kan masih kurang 700 unit ya. Nah, untuk 700 unit itu kita ambil dari persediaan yang masuk pada tanggal 6. Nah, kita memasukkan sebesar 700 unit dengan harga 7.500 dan dengan total harga itu ada 5.250. Setelah itu kita juga perlu jumlahkan untuk menyesuaikan jumlah unitnya itu sesuai atau tidak. Itu ada dari 8.200 ini cukup ditambahkan dengan 700, maka sudah sesuai dengan penjualannya itu ada 8.900. Dengan total harga yang dijual itu ada 62.650. Nah, setelah itu kan dari persediaan yang kedua itu kan tadi masih ada sisa ya, dari 9.000 unit, persediaan 9.000 unit dipakai hanya 700 unit, jadi sisanya itu ada 8.300 unit dari harga 7.500. Maka dari itu total harganya itu terdapat 62.250. Lalu di tanggal 17 terjadi pembelian. Nah, untuk pembelian ini terdapat 7.000 unit dengan harga 7.800 dan dengan total harga 54.600. Nah, dari data pembelian ini kita cukup pindahkan saja di bagian total saldo, yaitu sesuai dengan yang ada di bagian masuknya persediaan. Nah, setelah itu kita juga perlu jumlahkan dari 8.300 ini dijumlahkan dengan 7.000. Untuk persediaan semuanya itu berarti di tanggal 17 itu ada 15.300 unit. Nah, dengan harga itu totalnya ada 116.850.000. Setelah itu di tanggal 20 Maret itu terjadi penjualan. Nah, untuk penjualannya itu yaitu sebesar 6.600. Karena tadi kita menggunakan metode FIFO, jadi kita menggunakan persediaan yang sudah masuk terlebih dahulu, yaitu karena yang masuk yang paling atas yang tersisa itu di persediaan tadi yang 8.300, jadi kita menggunakan yang ini nih, yang 8.300. Di harganya itu ada 7.500. Dimasukin saja. Tadi untuk penjualannya sebanyak 6.600 dengan harga 7.500, dengan total harganya itu ada 49.500. Nah, dari itu dihitung lagi nih, masih ada sisa nggak sih buat persediaan yang awalnya tadi itu. Nah, karena persediaan awalnya itu ada tadi 8.300 dan kita dijualnya itu hanya ada 6.600, berarti kan masih ada sisa ya. Nah, sisanya itu sekitar 1.700 unit. Nah, masukkan saja harganya itu tadi 7.500, lalu dikalikan dari 1.700 ini dikali 7.500, maka ketemunya itu nanti jumlah harganya total itu ada 12.750. Nah, tadi untuk persediaan yang masuk di tanggal 17 yang waktu pembelian kita juga perlu masukkan lagi sesuai dengan yang ada di bagian sebelumnya. Karena kan untuk persediaan yang termasuk di tanggal 17 ini belum mengalami pengurangan, jadi masih sesuai dengan yang saat pembelian tadi. Lalu untuk yang kedua, kartu persediaannya itu ada yang LIFO. Nah, LIFO itu berarti kan untuk barang yang terakhir masuk itu malah keluar lebih dulu. Nah, kita awalnya perlu memasukkan jumlah saldonya dulu nih, sama kayak yang tadi, saldonya itu ada, saldo awalnya itu ada 200 unit dengan harga 7.000 dan dengan total harga sebanyak 57.400. Lalu di tanggal 6 terjadi pembelian dengan 9.000 unit dengan harga 7.500 dan dengan total harga yaitu ada di 67.500. Kita juga cukup masukkan saja sesuai dengan di kolom saat pemasukan
persediaannya, yaitu sesuai 9.000, 7.500 dengan harga totalnya itu 67.500.000. Kita juga jangan lupa dijumlahkan, itu ada 8.200 ditambah dengan 9.000 itu menjadi 17.200 dengan total harga 124.900.000. Nah, setelah dijumlahkan kita masukkan lagi nih transaksi pada tanggal 10, yaitu ada penjualan. Nah, untuk penjualan ini sebanyak yang dibutuhkan itu sebanyak 8.900 unit. Karena kita menggunakan metode LIFO, jadi kita menggunakan persediaan yang terakhir masuk. Jadi yang terakhir masuk itu malah yang digunakan dulu untuk penjualan. Nah, tadi yang untuk terakhir masuk itu kan ada yang 9.000 unit ya. Nah, 9.000 unit ini kita masukkan untuk data penjualan pada tanggal 10. Nah, untuk itu dimasukkan 8.900 karena yang dibutuhkan itu 8.900. Untuk harganya itu tadi sebanyak 7.500, kita masukkan saja sebanyak 7.500 dengan total harga yaitu 66.750. Nah, setelah itu kita perlu nih masukin lagi untuk saldo persediaan yang masih tersisa sebelumnya. Jadi untuk tadi yang saldo awal itu kan masih utuh ya, kita cukup masukkan sama seperti yang di atas 8.300 dengan harga 7.000 dan dengan total harga sebesar 57.400. Lalu karena untuk tadi persediaan yang terakhir masuk itu sudah masuk pada penjualan, namun pada ini kan masih terdapat sisa karena persediaannya itu 9.000 dan hanya dijual sebanyak 8.900 dan masih sisanya itu ada 100 unit. Nah, harganya itu 7.500, jadi cukup dikalikan, total harganya itu ada di 750.000. Lalu untuk tanggal 17 terdapat pembelian. Nah, pembeliannya itu sebesar 7.000 dengan harganya itu 7.800 dengan total harganya itu 54.600. Nah, kita cukup pindahin aja nih di bagian kolom total saldonya. Nah, sesuai saat di bagian persediaan masuknya yaitu 7.000 dengan harga 7.800 dan dengan total saldonya itu 54.600. Nah, dari semua persediaan ini kita jumlahin nih di bagian bawahnya. Nah, untuk total unitnya berarti itu terdapat 15.300 dari total 8.200 ditambah dengan 100 ditambah dengan 700 unit. Jadi tersisanya itu persediaannya itu ada 15.300. Nah, dengan total harga totalnya itu ada 112.750. Lalu ada terjadi penjualan di tanggal 20. Untuk penjualannya ini sebesar 6.600 unit. Nah, karena tadi kita menggunakan metode LIFO, jadi kita menggunakan barang yang terakhir masuk. Nah, untuk barang yang terakhir masuk itu tadi ada yang 7.000 dengan harga per unitnya itu 7.800, jadi kita menggunakan harga yang 7.800. Maka tinggal dikalikan yang 6.600 dikali 7.800 menjadi total harganya itu 51.480.000. Nah, setelah itu kita tinggal masukin ulang nih data persediaan setelah penjualan. Nah, karena tadi yang bagian atas yang 8.200 itu masih sisa, kita masukin aja sesuai dengan data yang di atasnya itu 8.200 sesuai, terus dengan harga 7.000 dengan total 57.400. Lalu yang bawahnya itu masih utuh di 100 unit dengan harga 7.500 dengan total harga 750.000, maaf. Lalu untuk yang terakhir tadi kan persediaannya yang masuk 7.000 ya, dan untuk yang digunakan itu kan 6.600. Jadi masih ada sisa. Nah, sisanya itu sekitar 400 unit di harga 7.800. Jadi dikalikan harganya itu yang tersisa ada di 3.120. Nah, kita juga jumlahin ulang nih untuk total persediaannya. Nah, tinggal ditambahin aja dari 8.200 tambah dengan 100 ditambah dengan 400. Jadi untuk total persediaan akhirnya itu masih tersisa 8.700 dengan total harga 61.270. Lalu untuk yang terakhir ada metode rata-rata. Metode rata-rata ini kita masukkan dulu nih saldo awalnya. Saldo awalnya tadi kan 8.200 unit ya. Terus untuk harganya itu ada di 7.000 dengan total harganya itu 57.400. Lalu di tanggal 6 terdapat pembelian sebesar 9.000 unit dan harganya itu 7.500 dengan total harganya itu 67.500. Lalu kita tinggal masukin saja ke saldo persediaan di bagian saldonya 9.000. Lalu ada 7.500 dengan harga totalnya sama seperti di bagian pemasukan persediaan yaitu 67.500. Lalu kita cukup jumlahkan saja untuk total persediaan yang masuk yaitu ada 17.200. Nah, karena ini rata-rata kita menghitung ininya dulu nih. Total saldonya itu ada 124.900. Nah, untuk menghitung rata-ratanya bagaimana sih? Untuk menghitung rata-ratanya itu cukup dengan total saldo ini yang 124.900 itu dibagi dengan ini total unitnya. Jadi untuk saldo dibagi dengan total unitnya. Jadi ketemu harganya itu 7.262. Nah, setelah itu di tanggal 10 itu kan ada penjualan ya. Nah, untuk penjualan itu berarti kita langsung aja menggunakan harga yang udah di rata-rata nih. Nah, saldonya langsung ambil dari yang udah di rata-rata juga. Jadi untuk total ini aja kita pakai total saldonya.
Maaf, untuk total persediaannya. Jadi dimasukin sesuai 8.900 dengan harga yang udah di rata-rata itu ada 7.262 dan tinggal dikalikan. Jadi untuk saldo untuk total harganya itu ada 64.631.800. Nah, jadi untuk sisanya itu kita tinggal hitung nih, dari 17.200 dipakai sebanyak 8.900, itu sisanya masih ada 8.300 unit. Nah, untuk total harganya itu masih sisa sebesar 60.274.600. Lalu di tanggal 17 itu terdapat pembelian. Nah, sebesar 7.000 unit di harga 7.800 dengan total harga itu ada 54.600. Nah, dari itu kita tinggal dimasukkan saja ke bagian total saldo persediaannya, yaitu sesuai dengan yang tadi pada persediaan masuknya. Nah, setelah itu kita perlu jumlahkan ulang dengan total unitnya itu ada 15.300. Lalu untuk total saldo harganya itu ada 114.874.600. Nah, untuk menghitung harganya itu kita sama seperti tadi, cukup dari total harga ini dibagi dengan unitnya. Jadi ketemunya itu harganya itu 7.508. Nah, lalu setelah itu, jadi 7.508 ini harganya udah di rata-rata setelah ada pembelian pada tanggal 17 Maret. Lalu di tanggal 20 terjadi penjualan. Nah, penjualannya itu sebesar 6.600. Nah, harganya kita juga sudah menggunakan yang 7.508 dengan total harganya itu ada 49.552.800 karena dikalikan saja dengan harga dan unitnya. Lalu dari itu kita tinggal hitung ulang untuk persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhirnya berarti dari 15.300 ini dikurangi oleh jumlah penjualan di tanggal 20 sebesar 6.600, sisanya itu menjadi 8.700 dengan harga itu dikalikan dari 7.508, maka ketemunya itu nanti 65.319.600 rupiah. Nah, setelah itu kita perlu membuat jurnal umumnya nih, karena yang dibutuhkan itu jurnal umumnya hanya di tanggal 6 dan di tanggal 10 dengan metode FIFO. Jadi kita perlu hanya memasukkan di tanggal 6 yang pertama akun persediaan barang dagang dan kas, karena pada tanggal 6 ini kan tadi terjadi penjualan ya, jadi persediaan barang dagang kita itu nambah dan kas kita itu berkurang. Jadi persediaan barang dagangnya itu didebit dan kasnya itu dikredit dengan tadi total saldonya itu 67.500 sesuai yang ada di kolom kartu persediaan. Lalu untuk tanggal 10 tadi ada penjualan. Untuk penjualan itu kita perlu bikin dua jurnal. Yang pertama itu ada kas dan penjualan. Untuk kas dan penjualan ini kita ambil saldonya itu dari saat penjualan, perhitungan total penjualan di bagian awal yang dari 8.900 dikali dengan 12.000, maka ketemu 106.800.000 rupiah. Nah, itu dimasukkan pada kas dan penjualan untuk jurnal penjualan yang pertama. Nah, seperti ini, kas dengan debitnya itu sama. Lalu jurnal keduanya kita perlu menghitung yang KBT. KBT itu untuk bagian debitnya dan kreditnya itu persediaan barang dagang. Nah, untuk KBT-nya itu kos barang terjualnya itu sebesar tadi 62.650. Yang kita udah jual itu berarti totalnya itu ada 62.650, tinggal dimasukkan saja sesuai dengan debit dan kreditnya sama. Untuk persediaan, kenapa sih kok kreditnya itu ke persediaan barang dagang? Karena kan setelah ada penjualan berarti barang dagang kita kan terkurangi ya. Jadi posisinya ada di bagian kredit. Nah, setelah itu nanti tinggal dijumlahin aja teman-teman untuk totalnya itu ada berapa. Nah, untuk totalnya itu berarti nah, totalnya itu ada 236.950. Nah, untuk debit sama kreditnya itu balance. Seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan soal bedah materi mengenai materi mata kuliah akuntansi pengantar 2 di semester 2. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.